teman-teman, come back to my channel Julita ZE. Saatnya berbagi. Baik teman-teman, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Di video ini kita akan bahas kelanjutan dari video sebelumnya. Saya udah janji akan berbagi dengan teman-teman apa sebenarnya itu self healing dan bagaimana caranya. Oke, langsung saja ya kita bahas mengenai apa itu self healing. Baik teman-teman, self healing itu artinya adalah penyembuhan yang dilakukan oleh diri kita sendiri. Dan ini awal yang harus kita lewati dalam proses penyembuhan, selain penyembuhan dari luar. Nah, gimana caranya? Apakah dengan jalan-jalan? Apakah dengan pergi ke tempat yang kita sukai? Saya nggak menyalahkan ya, itu juga merupakan bagian dari healing, tapi sifatnya itu sementara. Itu kayak kita mencari ketenangan. Misal beda-beda orang untuk mencari ketenangannya. Ada yang berzikir kepada Allah dan itu memang sangat dianjurkan. Ingat aku kata Allah. Berzikir kepada Allah maka hatimu akan tenang. Itu salah satunya yang dianjurkan. Good job. Kemudian ada juga yang pergi ke tempat rekreasi, berwisata, ada juga pergi ke tempat yang mereka sukai, misal makan-makan, shopping dan lain sebagainya. Itu hal yang tidak disalahkan, kalau kalian mampu silahkan lakukan. Tapi yang saya mau bagikan di sini adalah self healing, cara menyembuhkan luka batin yang kita rasakan yang dilakukan oleh diri kita sendiri. Ada 3 faktor penting ketika kita merasakan sakit hati. Yang awal sekali yang harus kita ketahui adalah self acceptance, penerimaan diri, mengakui bahwa kita sedang tidak baik-baik saja, diakui, diterima bahwa hati kita terluka, bahwa kita mengakui manusia itu punya keterbatasan diri. Kita manusia kan, kita punya hati, betul nggak? Ya, kita punya hati. Kemudian hati kita itu sedang terluka, lukanya dalam, harus disembuhkan. Ketika kita sakit, nah itu jangan dihindari ya. Maksudnya jangan ada penolakan. Kita merasa pura-pura bahagia, pura-pura strong, pura-pura kuat di depan hadapan orang lain. It's okay, mungkin teman-teman nggak mau menunjukkan sakit hati teman-teman kepada yang lainnya, it's okay. Tapi jangan berbohong dengan diri sendiri. Jangan berbohong dengan diri sendiri. Kalau teman-teman, kalau kamu lagi sakit, ya udah, aku sedang sakit, aku sedang nggak baik-baik saja. Itu yang pertama. Menerima dan mengakui bahwa kita tidak baik-baik saja. Menerima dan mengakui bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna. Menerima dan mengakui bahwa kita punya keterbatasan diri. Ada salah satu kata yang sampai saat ini nempel banget di hati saya, dan saya juga dibagikan oleh teman saya, yaitu kata-kata dari Jalaluddin Rumi. Apa katanya? Lari dari sesuatu yang menyakitimu hanya akan semakin menyakitimu. Jangan lari, katanya, tapi terlukalah sampai kamu sembuh. Nah, ini maksudnya. Saya pernah merasakan luka, merasakan sakit hati, dan berusaha untuk melupakannya, berusaha untuk menghilangkannya dari otak saya ini. Mungkin teman-teman juga pernah ngalaminnya itu. Berusaha banget untuk melupakannya, nggak bisa, karena kita kayak ngelawan. Tapi coba, ya udah, dirasakan bahwa kamu sedang sakit hati, diterima bahwa kamu sedang sakit hati. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, self compassion. Apa artinya? Saya baca ya. Self compassion itu adalah kemampuan untuk memahami keadaan dan respon emosi diri atas penderitaan yang dialami, serta keinginan untuk menolong diri sendiri. Jadi self compassion ini kita udah sadar, kita udah memahami bahwa kita nggak baik-baik saja, dan kita memahami respon apa yang kita rasakan, respon apa yang kita berikan terhadap penderitaan yang kita alami. Responnya misal berpikir positif kah, berpikir negatif kah. Nah, ketika kita mengalami masalah itu kayak berantem tuh, di otak kita tuh kayak berantem, ada yang sisi positif, ada yang sisi negatif. Misal contoh ya, kita putus, cinta kita bertepuk sebelah tangan, nggak diterima oleh seseorang. Itu ada yang negatif, ada yang positif. Misal negatifnya apa? Aku kurang cantik.
kok dia nggak mau sama aku ya? Apa aku kurang bagus? Apakah aku kurang begini, begono, begitu? Itu negatifnya. Ada yang positifnya. Oh, kayaknya ini jalan Allah deh. Allah nggak kasih aku pacaran. Allah itu nggak kasih aku untuk berbuat yang nggak diridhoinya. Atau nanti kalau cintaku dibalas, mungkin aku entah jadi apapun nantinya. Mungkin nanti kalau aku sama dia, sekolahku nggak jalan. Nah, itu sisi positif. Jadi di sini kita tahu respon kita terhadap penderitaan yang kita alami. Good job. Dan satu lagi, ketika kita udah tahu semua itu, ada hal yang paling penting, keinginan untuk menolong diri sendiri. Ada rasa yang kuat untuk menolong diri sendiri. Ketika kita sudah memiliki rasa yang kuat, niat yang kuat untuk menolong diri sendiri, ada saja jalan yang kita cari gimana caranya agar kita bisa sembuh total dari luka batin yang kita rasakan. Faktor ketiga, self love. Mulai untuk belajar mencintai diri sendiri. Kita punya kelebihan, kita punya kekurangan juga, dan coba untuk mencintai diri sendiri dan jangan lupa bersyukur. Good job. Nah itu teman-teman. Nah tiga hal itu teman-teman lewati. Itu sebenarnya penyembuhan lebih besarnya udah teman-teman lewati. Tinggal dibantu dengan penyembuhan lain. Nah semoga teman-teman di luar sana yang mengalami rasa sakit hati, semoga kita semua sembuh. Dan semoga ini membantu. Jika teman-teman menyukai video ini, kalian boleh klik like. Jika nggak suka, kalian boleh juga dislike. Dan jika teman-teman ini menganggap penting, teman-teman boleh share ke teman-teman kalian yang lainnya, agar kita sama-sama memiliki mental yang sehat. Nah, salam psikologi, salam sehat jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.